Hello mates, welcome to Askia TV with me Mr. Iir. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui soal-soal bahasa Inggris, video ini cocok untuk kamu. Nah, kenapa? Karena di video kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan sekolah kedinasan. Hopefully you enjoy this video. Oke Sobat Askia, mari kita lihat soalnya. Question number 1. The view of these disciplines blank from time to time. Oke, option A, vary. Option B, various. Option C, have varied. And option D, has been varied. Nah, di sini titik-titik. Oke, untuk menjawab soal TBI, pertama sekali kita harus lihat titik-titiknya. Nah, kemudian kita harus cari subjek dan predikat di soal ini. Subjeknya mana? Oke, subjeknya sudah ada. The view. Predikatnya, nah itu yang tidak ada. Maka, di antara A, B, C, D ini, mana yang merupakan jawaban yang paling tepat? Oke, untuk menentukan subjek dan predikat, kita harus menentukan yang pertama, apakah subjeknya singular? Oke, atau subjeknya plural. Apa itu singular? Singular ialah apabila subjeknya tunggal. Subjeknya adalah the view, bukan these disciplines. Di dalam materi concordance ya, apabila ada preposition yang dijadikan acuan ialah sebelum preposition. Sebelum preposition ada kata the view yang merupakan subjek singular. Automatically kita harus cari predikat ya, kita harus cari predikatnya yang singular di antara option A, B, C, D. Apa itu? Predikat singular. Predikat singular atau kata kerja menyatakan bentuk tunggal, kita bisa gunakan is, atau was, atau has, atau does, atau kalau kata kerja bentuk yang pertama ya, verb one-nya harus tambah s atau es. Sekarang kita lihat ke opsi mana yang ada merupakan dari predikat singular. Oke, kita lihat opsi A, very, otomatis salah karena very tidak ditambah S atau IS. Oke, option B, various. Oke, bisa ya karena dia ada S atau IS. Kita skip option C, have varied. Pasti salah karena dia tidak menggunakan have. Dia menggunakan apa? Has. Yang terakhir D, has been varied. Oke, masih kemungkinan. Baik Sobat Askia, sekarang ada dua kemungkinan jawaban antara B dan D. Nah, apa perbedaannya Bang? Perbedaannya ialah kalau dia be, various, ini merupakan simple present dalam bentuk aktif. Ini dalam bentuk aktif, artinya bervariasi. Sementara kalau option D dalam bentuk present perfect, kemudian dia dalam bentuk passive. Present perfect passive artinya divariasikan. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah bervariasi. Ini lebih tepat menyatakan aktif karena dia tidak ada di sini menyatakan pasifnya. Oke, maka the correct answer for question number 1 is B. Well, Sobat Askia, we move to question number 2. Question number 2. You must rely on blank you in the morning. Option A, him to call. Option B, his to call. Option C, him calling. And D, his calling. Oke, mari kita lihat sebelum titik-titiknya ada on. On ini merupakan preposition. Well, preposition. Apabila ada preposition, maka setelah preposition harus diikuti dengan gerund. Gerund
kata kerja yang ditambah bentuk ing. Jadi jiran itu pada dasarnya kata kerja hanya saja menambahkan ing di akhirnya. Oke, langsung kita cek opsi. Kita langsung bisa buang mana yang bukan merupakan jiran. Let's see. Option A, to infinitive. Sudah pasti salah ya, karena dia menyatakan to call. Option B, to call, juga salah. Tersisa option C, his calling, him calling, dan D, his calling. C, him calling, and D, his calling. Perbedaannya ada di sini ya, sobat. Him itu merupakan objek pronoun, his itu merupakan possessive adjective. Nah, satu lagi di materi gerund, apabila kita ingin memasukkan preposition, setelah preposition ya, apabila kita ingin memasukkan objek pronoun atau subject pronoun atau possessive adjective, yang bisa kita masukkan di sini ialah possessive adjective. Possessive adjective apa saja? Oke, ada my, your, their, our, his, her, atau its. Nah, tidak ada him di sini. Ya, tidak ada him, yang ada his. Maka the correct answer for question number 2 is option D. Gimana sobat Azkia? Kita lanjutkan soal number 3. Question number 3. The authorities couldn't figure out why blank 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 at the wrong airport. A. The plane landed. B. The plane land. C. Did the plane land? And D. Does the plane land? Oke, nah sebelum titik-titiknya sobat, ada kata why, yang mana why ini merupakan question word. Oke, di materi structure, question word itu bisa diikuti dengan dua hal. Yang pertama, question word bisa diikuti dengan to infinitive. Jadi setelah question word bisa langsung to infinitive. Sementara yang kedua, bisa diikuti dengan subject dan predicate. Ya, kita cek opsi. Adakah to infinitive atau subject dan predicate? Option A, the plane land. Oke, ada subject dan ada predicate. Option B, the plane land, subject dan predicate. C, did, otomatis ini salah. Karena dia bukan to infinitive, bukan pula subject and predicate. What about option D? Yes. Ini juga salah ya sobat. Kenapa? Karena diawali dengan auxiliary. Nah, tinggal dua. Jadi kalau tinggal dua seperti ini, kita bisa meminimalisir jawaban. Mana yang harus kita pilih? A, bedanya ialah di sini A, land, past tense. Sementara B, present. Oke. Dari sisi tenses atau dari segi tenses, kita bisa mengacu ke kalimat sebelumnya. Yang mana kalimat sebelumnya menggunakan kata couldn't. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah A, karena A menggunakan simple past ditandai dengan verb to. Kemudian kalau kita cross check lagi ke option B, di sini the plane land. Ingat ya sobat Azkia, apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka verbnya harus ditambah s atau is. Kalaupun di sini mau benar secara grammar harus the plane lands. Nah, tidak ada s maka salah, kemudian dikuatkan dengan kata couldn't, maka jawaban yang paling tepat for question number 3 is option A. Well, sobat Azkia, we move to question number 4. Okay, question number 4. Our new professor has 3 children. Blank, 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 question mark. Nah, baik sobat Azkia, apabila nanti sobat Azkia temui soal koma atau koma, titik-titik dan tanda tanya, ya, ini pasti materi question take. Yes, question take. Bertanya di akhir kalimat yang mana tujuannya ialah untuk penekanan. Oke. Rules atau aturan dasar dari question take apabila
apabila statement atau pernyataannya positif, maka question tag-nya harus dalam bentuk negatif. Nah, apabila statementnya negatif, maka question tag-nya harus dalam bentuk positif. Let's see. Our new professor has 3 children. Otomatis ini adalah kalimat positif. Ya, karena tidak ada di sini yang menyatakan negatif. Tidak ada adverb negatif seperti never dan kawan-kawan. Tidak ada juga kata not. Maka kita langsung cek opsi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kita cek mana yang bukan negatif, berarti itu salah. Hasn't he? Doesn't he? Ini negatif. Kemungkinan. Has she? Does she? Ini kalimat positif. Nah, tinggal 2. Lagi-lagi kita bisa mengeliminasi jawaban. Kita langsung lihat perbedaannya. Di sini ada kata hasn't, di sini ada kata does. Berarti perbedaan ada pada auxiliary. Kita lihat di kalimat. Ada atau tidak auxiliary? Has di sini bukan merupakan auxiliary. Jadi Sobat Askia harus ketahui, apabila have, has atau had, kemudian diikuti dengan verb 3 atau been, maka ini merupakan auxiliary. Tapi apabila have, has, dan had-nya tidak diikuti verb 3 atau been, maka dia bukan auxiliary. Dia kembali ke verb. Verb 1 atau verb 2. Nah, di sini karena ada kata has, maka dia menjadi does. Kalau have, dia menjadi do. Kalau had, dia menjadi did. So, the correct answer for question number 4 is B. Hasn't he? Like that. Well, Sobat Askia, next question is question number 5. Okay, question number 5. He has been studying Arabic for 6 months since his parents sent him to dormitory. Blank, blank, blank. Oke. Nah, di sini ada koma kemudian diikuti dengan titik-titik. Ya, koma titik-titik. Kita lihat optionnya ada Nvidia has to, Nvidia is to, Nvidia did to, Nvidia does to. Otomatis ini merupakan materi elliptical sentence. Apa itu elliptical sentence? Apabila kita ingin menggabungkan 2 kalimat setara yang subjeknya berbeda tetapi predikatnya sama. Bagaimana rules atau aturannya? Kalau kalimat yang pertama dalam bentuk positif, kemudian N, maka setelahnya harus positif juga. Apabila kalimat yang pertama negatif, conjunction-nya N, maka setelahnya juga harus negatif. Nah, apabila conjunction-nya but berarti dia berlawanan atau contrast. Kalau kalimat yang pertama positif, berarti kalimat setelah but harus negatif atau kebalikannya. Nah, adik-adik, Sobat Askia yang berbahagia, kita lihat kalimatnya di sini. He has been studying Arabic for 6 months since his parents sent him to dormitory. Kalimatnya positif atau negatif? Yes, kalimatnya adalah positif. Yang mana kita jadikan acuan? Apakah he has been atau setelah his, setelah since? Setelah since ada his parents. Nah, apabila ada kalimat majemuk, maka yang kita jadikan acuan ialah induk kalimat. Apa ciri induk kalimat? Induk kalimat cirinya tidak diawali conjunction. Nah, di sini since merupakan conjunction, setelahnya pasti anak kalimat. Oke, berarti inilah yang kita jadikan acuan. Kalimatnya positif, setelahnya harus positif. Check option, semua positif. Oke, sekarang apa yang membedakannya? Yang membedakan dari masing-masing option adalah has, is, did, dan does. Yang mana ini merupakan auxiliary. Nah, untuk menentukan auxiliary yang kita gunakan ialah kita lihat auxiliary yang digunakan di kalimat sebelumnya. Apa auxiliary yang digunakan di kalimat sebelumnya? Ada kata has. Automatically conjunction-nya
and, ya, conjunctionnya and, setelahnya harus positif, sesuaikan dengan auxiliary-nya, auxiliary has, maka kita cari yang merupakan auxiliary has. Nah, the correct answer, of course, option A, and Vidya has to. Next question, question number 6. We would have left yesterday blank, blank, blank. Okay. A, if it had snowed. B, if it hadn't snowed. C, if it had been snowed. D, if it had snowed. Oke. Di sini ada kata would have left. Kemudian di optionnya semua ada kata if. Yes. Pasti ini merupakan materi conditional sentence. Conditional sentence yaitu kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu ditandai dengan if. Nah, di sini ya, di sini we would have left. We would have left merupakan future perfect. Future perfect. Future perfect ini merupakan conditional sentence type 3, tipe yang ketiga. Apa pasangan future perfect? Nah, conditional sentence ini pasti punya pasangannya. Pasangannya di sini future perfect, pasangannya ialah past perfect. Past perfect. Apa rumus past perfect? Rumus past perfect ialah subject had plus verb 3. Verb 3 atau been. Kalau kita cek ke option ya, hanya opsi D yang tidak memungkinkan untuk jadi jawaban. Apa beda A, B, dan C? Let's see. A, if it had snow. If it had snow berarti ini kalimatnya positif. Jika hari bersalju gitu ya. Jika hari bersalju. Option B, if it hadn't snowed. Kalimatnya negatif jika hari tidak bersalju. Option C, if it had been snowed. Ini kalimat pasif. Jika hari tidak disaljukan, tidak tepat, tidak ada disaljukan ya. Maka option C juga salah. Option A dan B. Apakah jika hari bersalju atau jika hari tidak bersalju? Kita lihat kalimatnya. Kami akan sudah berangkat kemarin. Apakah jika hari bersalju atau jika hari tidak bersalju? Nah, ini kan kalimat pengandaian ya. Kalimat pengandaian itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena ada satu hal. Jadi di sini kan jika kami akan telah berangkat kemarin. Berarti faktanya apa? Mereka tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Jika hari tidak bersalju. Faktanya harinya bersalju. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B. If it hadn't snow. Faktanya ialah we would have left yesterday. Berarti faktanya kami tidak berangkat. Kan seperti itu. If it hadn't snow, faktanya hari bersalju. Conditional sentence kita menyatakan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Hari bersalju, maka kami tidak jadi berangkat. Sobat Askia, can you understand every single explanation I explained to you? Bisa dipahami kan dari setiap penjelasan yang telah saya sampaikan? If you have any question, write down in the comments. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. If you enjoy this video, don't forget to share, like, and comment. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.